Webi masuk ya. Hadir Pak. Webi Ratih nanti Ratih durung metu. Erla Ani durung. Yaki masuk Yaki. Hendrik. Ya Pak. Selamat siang Pak. Ya Radia durung. Yohana. Farika durung. Navelia Fernanda masuk. Ikia belum. Ica Maulina wes. Ahmad Fajar wes. Navelia wes. Ya Lutfiana. Oke. Azril rambutnya gondrong. Miftahul kaya polisi. Bintang Heti kaya bintang film. Ridwan, Unsa, Amanullah, dan Belfast. Baik. Ya. Baik. Saya akan terangkan mengenai tugas ya. Tugas dulu ya. Tugas. Pak, Ani Aprilia Pak. Iya, di Aprilia. Oh, Ani Aprilia, urung ketok dapure. Kameranya dihidupin dulu biar kelihatan. Kameranya di. Baik, ini calon-calon mahasiswa lulus. Dengerin, ditulis. Kelas A kemarin mengerjakan 02 dan 03 toh. Setelah saya koreksi ada yang belum semuanya, maksudnya ono sing garap 02 toh. Ya. Hari ini nanti saudara yang kelas A mengerjakan soal 04 dan kasus norma. 04 dan norma. Norma iki ora ono nomere. Ya, digawe 05 ya kena. Kasus yang terakhir di bukumu. Untuk kelas B, ada ini yang datang kelas B. Kemarin mengerjakan 03 dan 04. Maka nanti mengerjakan norma, kasus norma, dan 02. Sekaligus kelas P, kelas paralel, yang kemarin mengerjakan norma dan 02, sekarang nanti mengerjakan 03 dan 04. Jadi semuanya gawe kabeh. Terus dikumpulkan 2 minggu. 2 minggu setelah kuliah ini. Berarti tanggal piro, Pak? Jadwalnya kelas A tanggal 4 Mei. Tanggal kelas B Jumat tanggal 7 Mei. Kelas P tanggal 8 Mei, hari Sabtu ya. 2 minggu. Nah ini jawaban saudara yang 02, 03 dan 0304 kelas A dan B sekaligus kelas P seminggu baru akan dikirim kembali ke fakultas oleh Mas Bagas karena dilebokno nilai sih. Terus kamu ambil, kamu lihat kekurangannya apa gitu ya. Karena S1 ini harus profesional. Saudara nanti lulus iku wis iso gawe surat kuasa, wis iso dadi gawe gugatan ya. Terus piye Pak nek wis bariku lulus melu ujian advokat, melu gabung nggon kantore Pak Krisno. Wis dadi duit nang Mas, Mbak ya. Saya ulangi lagi. Untuk kelas A yang kemarin mengerjakan 02 dan 03, maka 2 minggu berikutnya harus mengerjakan soal 04 dan kasus norma. Untuk kelas B yang kemarin mengerjakan 03 dan 04, 2 minggu kemudian mengerjakan kasus norma, ya, kasus nomor 5 dan 02. Sedangkan kelas P nanti karena ini diputer lagi, asalnya mengerjakan norma dan 02, maka akan mengerjakan 03 dan 04. Semuanya dikumpulkan 2 minggu sesuai jadwal kuliah. Berarti kalau yang kelas A itu Selasa tanggal 4 Mei, B itu tanggal 7 Mei hari Jumat, dan P itu hari Sabtu tanggal 8 Mei. Baik ya. Sekarang kita mau cocokkan
kemarin yang kamu kerjakan itu tentang surat kuasa. Ora ono sing bener kabeh, ora ono sing bener. Kok siji ora ono sing bener. Sebabe apa? Ya kan? Tulisan surat kuasa itu nok tengah, ya. Khusus juga nok tengah, ya. Semuanya ditulis tulisan tangan metere 10.000. Ya. Jadi itu pemberi dan penerima kuasa iki meterene siji wae, Mas. 10.000 sekarang. Itu baru mengenai format. Ya. Yang kedua, untuk mengurus dan menyelesaikan sengketa terhadap orang yang bernama Sopo sebagai tergugat atas sengketa ditulis kabeh. Ya. Jadi objek sengketanya ditulis kembali di dalam surat kuasa. Wah Pak, contohnya ora ngono. Oh iki maksudnya dibetulkan, ya. Karena ya bagaimanapun juga ini kan memerlukan ketelitian, Saudara. Ya. Nah, nanti kalau sudah begitu kan besok itu gawine gampang. Terus kalau di surat kuasa itu ana tulisannya baik sendiri maupun bersama-sama, karena saudara iki siji ya ora usah ditulis to sing kuwi. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dibuat saja, kecuali advokat itu yang diberi kuasa lebih dari satu. Dengar ya Yohana, dengar suarane Pak Krisno Yohana. Dengar suarane Pak Krisno? Dengar ya? Jawab. Ya, Dengar. Pak. Oh iya. Jadi surat kuasa itu ditulis nok tengah. Kemudian dikasih meterai yang paling buri, 10.000 sekarang, orang 6.000. Atas sengketanya ditulis apa saja itu, ya. Kalau mengenai harta bersama ya ditulis harta bersama, mengenai warisan ya. Tulisan baik sendiri maupun bersama ya ditulis, tidak usah ditulis kalau pengacaranya ada satu. Kemudian di mana sih gugatan itu diajukan? Pada prinsipnya gugatan diajukan di tempat tergugat berdomisili, ya. Kalau itu tulisannya memilih domisili sebagai penggugat, jangan yang situ. Nanti lihat dia domisilinya Semarang apa Pati, itu yang diajukan ke situ. Tapi ada kasus yang ya kasusnya soal norma itu, dia ada kesepakatan bahwa nanti kalau ada sengketa dia diajukan ke sini. Nah, itu sesuai perjanjian. Bukan sesuai dengan apa yang saya sebut pasal 118 itu, di mana tergugat berdomisili. Tapi kalau itu sudah diperjanjikan sebelumnya, sesuai dengan itu, ya. Nah, sekarang tentang gugatan. Ya. Gugatan itu kan isinya ana loro, fundamentum petendi dan petitum. Fundamentum itu menguraikan tentang peristiwanya, wis ana soal kuwi to. Petitum apa yang saudara minta. Di dalam soal norma ya, itu T-nya itu ada dua. T-nya itu bagus sama utut. Karena dia meminjamkan sertifikatnya si norma. Ya. Kemudian lagi kalau nanti ada sengketa mengenai tanah, coba karang sedikit mengenai batas-batasnya. Ya. Ya, sebaiknya memang nanti lengkap ada batas-batas. Saudara sekalian, ya nanti kita akan cocokkan kembali ya. Sehingga besok pada akhir kita pertemuan itu kita mau lihat semuanya. Yang jelas saudara kalau mengikuti kuliah, sudah membuat tugas, lulus. Neng nilainya berapa kita lihat. Yang jelas saudara jangan terpancing pada nilai lah. Pak Krisno, saya usahakan nilainya AKB, tapi yang penting iso. Jadi iso nggawe gugatan, iso nggawe surat kuasa. Saya kemarin ada magang di PA, ya, orang Stain, ora arti apa-apa. Dia menang UMK, dia menang Fakultas Hukum UMK. Ya.
ora ngerti apa-apa. Kitab undang-undangnya hukum acara ora ngerti. Ya, jadi saudara saya banggakan itu, apalagi nanti sudah bisa membuat surat kuasa, sudah bisa membuat surat gugatan dadi duit. Lah piye Pak carane wonge kon maju gekno surate. Lho kan dadi duit. Burung ono advokat izine ya kan. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Coba nanti dievaluasi kembali ya. Siapa yang merasa belum gawe jawaban 0203 0304 ya. Ada malah yang paralel tuh gawe soal dhewe gitu. Ora ono tugase malah gawe soal dhewe. Terus titik-titik lah sih. Takon gawe meneh to Mas. Nggih. Saya kira itu ya kuliahnya cukup menjelaskan mengenai tugas. Dan itu kemudian 2 minggu. 2 minggu berikutnya itu bodoh. Berarti kita praisesasi ya. Dikerjakan yang baik lah. Ya, ayo kita belajar. Boleh kelompok kok. Ya, yang penting saudara itu menguasai profesional. Ya. Besok saya berikan soal kasus contoh-contoh dari soal-soal ujian advokat. Oh, luar biasa kemarin. Kemarin dari UMK lulus kabeh. Ya. Ada pertanyaan saya tunggu. Kalau tidak ada ya mungkin Mas Bagas bisa menjelaskan berikutnya. Ada yang mau tanya dengan Pak Krisno? Sudah cukup jelas ya?